Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Alangkah baiknya, sebelum Ibu memulai materi pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warzukni fahaman. Amin. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, 1.5 meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2.5 menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang terakhir, 4.5 menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik diharapkan mampu pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah, mengidentifikasi contoh judi dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang terakhir, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu minuman keras. Minuman keras berasal dari bahasa Arab yaitu al-khamr, yang berarti penutup. Jadi, khamr adalah hal-hal yang bisa memabukkan sehingga menutupi akal pikiran. Dikatakan demikian karena khamr merupakan minuman yang bersifat memabukkan sehingga membuat orang lupa. Dalil tentang khamr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram." Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Adapun jenis-jenis minuman keras antara lain yang bisa dikatakan kategori benda cair antara lain tuak, bir, whisky, dan berbagai minuman lain yang beralkohol. Dikategorikan benda padat antara lain ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu, ekstasi, dan serta beraneka jenis obat yang tergolong psikotropika dan narkotika. Adapun bahaya minuman keras antara lain membuat fisik lemah sehingga keseimbangan tubuh rusak. Timbul berbagai penyakit seperti paru-paru, hepatitis, sakit kepala, mual, muntah-muntah, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Membuat tegang dan gelisah sehingga sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, bahaya minuman keras yaitu jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian. Berarti sangat bahaya ya anak-anak minuman keras, jadi kalian jangan pernah mencoba. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari minuman keras? Cara menghindari minuman keras salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengingat bahwa khamr adalah minuman yang haram, minuman yang dilarang oleh Allah dan juga agama. Yang ketiga, mengingat kepada Allah, yaitu senantiasa berzikir agar kita tidak lalai dalam mengingat Allah. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kelima, menjauhi tempat-tempat maksiat seperti diskotik, klub malam, dan lain-lain. Yang terakhir, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, antara lain mengaji, berteman dengan orang-orang yang baik, orang kreatif, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan bab selanjutnya, itu tentang judi. Apa sih judi itu? Judi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-maisir, yaitu sebuah permainan yang didahului dengan transaksi antara dua orang atau lebih yang menyetorkan sejumlah uang sebagai hadiah. Dalil tentang judi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa judi tergolong ke dalam perbuatan syaitan dan hukumnya dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Apa saja sih bahaya judi? Bahaya judi diantaranya adalah judi itu tergolong perbuatan syaitan yang akan membuat pelakunya lupa mengingat Allah dan lupa melaksanakan sholat. Yang kedua, judi tergolong ke dalam dosa besar. Yang terakhir, judi menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Bagaimana sih cara menghindari judi? Judi itu, cara menghindarinya antara lain, senantiasa mengingat Allah dan melaksanakan sholat jika waktu sudah tiba. Yang kedua, menanamkan dalam diri bahwa untuk mendapatkan uang diperoleh dengan bekerja yang halal dan diridhoi Allah, bukan dengan cara berjudi. Yang ketiga, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, menjauhi pergaulan yang tidak baik. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih karena sebab tertentu. Pertengkaran merupakan perbuatan tercela yang dilaknat oleh Allah. Pertengkaran biasanya terjadi dipicu oleh hal-hal sepele seperti sikap dengki. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita tinggalkan sifat dengki, sebab sifat dengki banyak mudorotnya atau tidak ada manfaatnya. Bahaya pertengkaran. Bahaya pertengkaran ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit hati seperti dengki, iri hati, hasud dan lain sebagainya. Menjauhkan diri dari mengingat Allah karena hatinya dipenuhi dengan rasa benci yang begitu mendalam. Yang ketiga, mendapatkan dosa besar, menjauhkan diri dari rahmat Allah, menimbulkan permusuhan, memutuskan tali silaturahmi, meresahkan masyarakat, merugikan orang lain, dan memecahkan persatuan serta kesatuan. Cara menghindari pertengkaran. Salah satunya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah, melaksanakan sholat tepat waktu, saling menghormati antar sesama manusia, memecahkan masalah dengan cara damai dan musyawarah, menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, tamak, dan takabur, serta bersikap toleran dalam menyikapi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Perlu kalian ketahui, pertengkaran sama nggak sih dengan tawuran? Sama ya, pertengkaran sama juga dengan tawuran. Tawuran itu salah satunya pemicunya adalah dari hal-hal sepele. Misalnya, untuk mencari jati diri. Maka dari itu, kalian pun harus menghindari yang namanya tawuran. Tawuran antar pelajar, tawuran antara masyarakat maupun yang lainnya. Karena dengan tawuran atau pertengkaran itu hanya menjauhkan kita dari mengingat Allah dan juga menjauhkan kita dari silaturahim antara sesama manusia. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Marilah sama-sama kita tutup materi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk penugasan silakan kalian kerjakan jawaban berikut ini. Pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mencuci tangan. Demikianlah materi hari ini yang dapat ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa sesudah belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.